Kalau kalian ada ditawarkan investasi research card sewa-sewa mobil itu, mending tolak aja teman-teman. Karena ini adalah penipuan money game Ponzi yang berusaha untuk menjebak kalian, memperkaya si bandar dan juga menguntungkan orang yang tergabung terdahulu di jaringan skema Ponzi ini. Dan kalian cuman korban yang berusaha untuk ditipu, dibodoh-bodohi oleh si komplotan dan juga komunitas yang berusaha untuk membodohi dan menipu kalian demi kalian biar memasukkan uangnya itu ke sistem research card seperti ini. Kita baca aja teman-teman komennya. Iya benar, saya aja sudah narik 8 kali. Kalau emang bodong, pasti nggak sampai 1 bulan. Nah, ini perlu saya luruskan biar komentar ini tidak merusak pola pikir kalian. Yang mana kalau kalian baca komen ini, pasti akan menumbuhkan rasa percaya kalian dengan aplikasi research card. Hati-hati ya dengan komen-komen orang-orang seperti ini. Ini kata dia udah narik 8 kali. Dan dia menyimpulkan ini tidak bodong. Dan juga umurnya udah lebih 1 bulan untuk aplikasinya. Saya jelaskan teman-teman ya. Untuk menentukan suatu aplikasi investasi itu bodong atau tidak bodongnya, legal atau tidak legalnya, penipuan atau tidak penipuannya, itu bukan dari aplikasi ini terlihat membayar member yang sebelum-sebelumnya dan juga bukan dinilai dari umur aplikasi ini lebih dari 1 bulan. Ya, bukan seperti itu. Untuk menentukan itu semua, legal atau tidaknya, penipuan atau tidaknya, kalian bisa tanya ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan saya udah nanya, untuk aplikasi yang namanya research card itu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya ini ilegal. Ilegal itu sama dengan bodong. Bodong berpotensi 99,9% akan berujung penipuan, korbannya pasti akan kena scam. Member dibayar itu sebagai pancingan untuk yang dibayar makin nambah uangnya lagi ke dalam aplikasinya dan jadi testimoni untuk orang-orang yang belum join. Ketika orang join, ya orang niat mau join, lihat orang yang sebelumnya udah dibayar, orang yang belum join itu percaya dan join. Dan dia belum tentu dibayar seperti member yang dia contoh. Pesan saya di video kali ini, hati-hati dengan aplikasi ini, karena ini pasti ceritanya akan sama teman-teman. Ya dengan aplikasi-aplikasi sebelum-sebelumnya, yang dimana akan berujung penipuan uang korban itu digelapkan. Jadi ini ada yang mamerin kalau dia udah dapat penarikan 25 juta di aplikasi research card ya, yang dimana sebelum-sebelumnya saya sudah mengingatkan kalau yang namanya research card ini investasi bodong money game skema Ponzi yang artinya pasti akan berujung penipuan ya. Kalau abang ini itu memamerkan yang namanya keuntungan, kalau sama saya ya nggak masalah gitu ya, karena saya sendiri itu nggak mudah terpengaruh dengan aplikasi seperti ini karena saya tahu permainan kelicikan dari aplikasi investasi bodong seperti research card ini. Saya tahu karena saya sudah sering apa ya menguliti aplikasi-aplikasi investasi bodong dari dulu-dulunya teman-teman. Begitu ya, pokoknya konten saya yang bahas aplikasi investasi bodong seperti research card ini ataupun yang dulu-dulu dan juga yang akan mendatang, pada intinya saya itu bukan membahas tentang membayar atau tidak membayarnya aplikasi tersebut. Karena kalau dibahas itu, ya saya mengakui pasti ada yang dibayar. Gitu. Aplikasi itu researcher ya, itu pasti ada yang dibayar. Tapi kalau ditanya yang tidak dibayar ada nggak bang? Pasti ada. Yaitu nanti orang-orang yang akan ditipu. Begitu teman-teman. Ya, kenapa saya katakan ini penipuan? Ini money game, skema Ponzi. Kalau kalian nggak paham money game, mending cari tahu dulu, jangan main-main langsung ke research card teman-teman, karena aplikasi seperti ini tuh kalau kalian nggak tahu apa-apa terus kalian terpengaruh, bisa jadi uang kalian itu bisa digelapkan. Begitu. Pokoknya kalau dari permainan seperti ini tuh kan katanya untuk misinya sewa-sewa mobil ya, itu tuh cuman sekedar modus saya teman-teman, padahal di dunia nyatanya di sananya itu nggak ada. Ini cuma akal-akalan aja. Yang ada di aplikasinya itu kayak marketing plan yang ada gambar-gambar mobilnya itu template yang ditempel-tempel aja gambar mobil comot sana sini dari Google, sehingga orang berpikir wah dengan ikutan
investasi mobil ngebantu riset eh, investasi mobil kita dapat cuan gede nih ya, 45 hari dari modal itu bisa 100% untuk keuntungannya kan, itu kan gak masuk akal, sehingga kalian berpikir cuman investasikan uang terus kalian rebahan. Nah itu kan salah gitu teman-teman. Takutnya kalian memodalkan aplikasi seperti ini itu dari uang pinjol ya kan, gak ada rumah, gak ada apa gitu, yang dimana takutnya kalian ditipu rungkat, cara ngebalikinnya gimana bos. Gitu aja ya, hati-hati dengan aplikasi ini. Saya nggak peduli dengan orang yang bisa melakukan penarikan 25 juta berapa berapapun, saya nggak peduli, saya nggak tertarik ya. Hati-hati teman-teman, gue yakin anggota research card yang aja juga nggak maksa. Kalau dia nggak mau ya udah, punya hak masing-masing kok, tenang aja, gue ramein komen lu biar akun rame. Nah jadi begini ya teman-teman, untuk yang namanya aktual di lapangan, faktanya di lapangan seperti apa untuk komunitas research card, antek-anteknya seperti apa di luaran sana dalam mengajak orang untuk terjerumus ke research card, itu dipaksa atau tidak dipaksa, itu saya nggak tahu ya, itu bukan urusan saya begitu. Yang saya utamakan dari konten saya itu dalam pembahasan research card ini cuman mau menyampaikan saja kalau untuk aplikasi research card investasi sewa-sewa mobil itu tuh sebenarnya adalah modus penipuan ya teman, yang dimana di dalamnya menggunakan skema Ponzi, yang dimana artinya ini investasi bodong dalam bentuk aplikasi ya, seperti itu. Untuk kasus-kasus sebelumnya yang serupa dengan research card baru-baru ini yang udah kabur, itu ada aplikasi OMC teman-teman ya. Jadi itu korbannya udah banyak, juga OMC ada kantor, tapi ada kantor itu bisa kabur juga begitu teman. Jadi kalau research card atau OMC ataupun ponzi-ponzi lainnya yang ada kantor, itu nggak jamin seperti itu ya. Karena untuk menjamin ini aman atau tidak, aplikasi investasi yang menghimpun dana masyarakat harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya cuman mau mengingatkan aja untuk teman-teman, kalau ditawarkan dengan research hati-hati aja, ini nih modus penipuan ya. Saya tidak menyarankan Anda untuk sama sekali untuk mencoba aplikasi ini, karena kalau kalian awam kalian jadi korbannya bisa jadi teman-teman ya. Ingat itu pesan saya teman-teman.